Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai semuanya. Oke, jadi kami dari kelompok 3 kelas 12 MIPA 3 Biologi 2. Pada kesempatan kali ini kami semua akan menyampaikan tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Nah, sebelum kita mulai presentasinya, pasti kalian penasaran kan, siapa aja sih teman-teman yang bakalan nemenin kalian dalam penyampaian materi nanti? Nah, jadi di sini aku bakalan kenalin diri aku sendiri dan teman-temanku. Halo hai, salam kenal. Jadi yang pertama ini ada diri aku sendiri yaitu Catherine Nurlita absen 18. Lalu yang kedua ada Kalia Hernandia absen 17. Yang ketiga ada Jafar Syahbana absen 16, yang keempat ada Haikal Fajri absen 15, yang kelima ada Haikal Alfaridzi absen 14, dan yang terakhir ada Gina Nur Hanifa absen 13. Oke, sebelum kita mempelajari suatu materi, otomatis kita harus tahu dulu dong peta konsep dari materi yang akan kita pelajari ini ada apa aja sih? Nah, jadi di sini ada dua kelompok, yaitu kelompok A dan juga kelompok B. Untuk kelompok A sendiri membahas tentang dinamika politik masa demokrasi terpimpin yang di dalamnya ada 1. Menuju demokrasi terpimpin, 2. Peta kekuatan politik nasional, 3. Pembebasan Irian Barat, dan 4. Konfrontasi terhadap Malaysia. Untuk di kelompok B, kita akan membahas tentang perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin, yang di dalamnya ada upaya perbaikan kondisi ekonomi dan strategi ekonomi terpimpin dalam DEKON. Ngomong-ngomong, kalian penasaran gak sih sama latar belakang dicetuskannya sistem dan struktur politik dan ekonomi masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965? Oke, jadi di sini aku bakalan bantu jawab pertanyaan kalian. Nah, sejarah Indonesia 1959 sampai 1965 adalah masa di mana sistem demokrasi terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno kala itu. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Jika dilihat dari segi politik, konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUD 1950. Jika dilihat dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Jika dilihat dari segi keamanan nasional, banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilannya negara. Masa demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan UUD 1950 adalah UUD 1945. Namun, usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante. Pemungutan suara ini dilakukan dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro dan kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut. Oke, kita masuk ke materi kelompok A, yaitu dinamika politik masa demokrasi terpimpin. 1. Menuju demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal tahun 1950 hingga 1959 belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Mereka lebih mengutamakan kepentingan kelompok mereka masing-masing.
Di sisi lain, Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun Undang-Undang Dasar baru untuk Indonesia. Padahal, Presiden Soekarno menaruh harapan besar terhadap pemilu 1955 ini, karena bisa dijadikan sarana untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Hal ini seperti yang diungkapkan Presiden Soekarno bahwa era demokrasi raba-raba telah ditutup. Namun pada kenyataannya, hal itu hanya sebuah angan-angan dan harapan Presiden Soekarno semata. Kondisi tersebut membuat Presiden Soekarno berkeinginan untuk mengubur partai-partai politik yang ada, setidaknya menjerdahanakan partai-partai politik yang ada dan membentuk kabinet yang berintikan 4 partai yang menang dalam pemilihan umum 1955 ini. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, pada tanggal 21 Februari 1957, di hadapan para tokoh politik dan tokoh militer menawarkan konsepsinya untuk menyelesaikan dan mengatasi krisis-krisis kewibawaan pemerintah yang terlihat dari jatuh bangunnya kabinet. Dalam konsepsinya, Presiden Soekarno menghendaki dibentuknya kabinet berkaki 4 yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil PNI, Masyumi, NU, dan juga PKI. Selain itu, Presiden Soekarno juga menghendaki dibentuknya Dewan Nasional yang anggotanya terdiri dari golongan fungsional di dalam masyarakat. Lebih jauh, Presiden juga menekankan bahwa demokrasi liberal yang dipakai saat ini merupakan demokrasi impor yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Untuk itu, ia ingin mengganti dengan suatu demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin sendiri merupakan suatu sistem pemerintahan yang ditawarkan Presiden Soekarno pada Februari 1957. Demokrasi terpimpin juga merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, kehidupan sosial, dan juga kehidupan ekonomi. Gagasan Presiden Soekarno ini dikenal sebagai konsepsi Presiden 1957. Pokok-pokok pemikiran yang tergabung dalam konsepsi tersebut: pertama, dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Kedua, pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil-wakil partai politik dan kekuatan golongan politik baru yang diberi nama oleh Presiden Soekarno golongan fungsional atau golongan karya. Upaya untuk menuju demokrasi terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Langkah pertama adalah pembentukan Dewan Nasional pada 6 Mei 1957. Sejak saat itu, Presiden Soekarno mencoba mengganti sistem demokrasi parlementer yang membuat pemerintahan tidak stabil dengan demokrasi terpimpin. Melalui Panitia Perumusan Dewan Nasional, dibahas mengenai usulan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Usulan ini berasal dari KSAD Mayor Jenderal Nasution yang mengajukan usul secara tertulis untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan pelaksanaan demokrasi terpimpin. Usulan Nasution ini kurang didukung oleh wakil-wakil partai di dalam Dewan Nasional yang cenderung mempertahankan Undang-Undang Dasar sementara di 1950. Situasi ini pada awalnya membuat Presiden Soekarno ragu untuk mengambil keputusan. Namun, atas desakan Nasution, akhirnya Presiden Soekarno menyetujui untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Langkah selanjutnya adalah dilakukan oleh Presiden Soekarno dengan cara mengeluarkan suatu keputusan pada tanggal 19 Februari 1959 tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan ini pun kemudian disampaikan Presiden Soekarno di hadapan anggota DPR pada tanggal 2 Maret 1959. Karena yang berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar adalah Dewan Konstituante, Presiden juga menyampaikan amanat terkait kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 di hadapan anggota Dewan Konstituante pada tanggal 22 April 1959.
Dalam amanatnya, Presiden Soekarno menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus kembali kepada jiwa revolusi dan mendengarkan amanat penderitaan rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan. Untuk itu, Presiden Soekarno kemudian meminta anggota Dewan Konstituante untuk menerima Undang-Undang Dasar 1945 apa adanya tanpa perubahan dan menetapkannya sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang tetap. Dewan Konstituante kemudian mengadakan pemungutan suara untuk mengambil keputusan terhadap usulan presiden. Namun setelah melakukan pemungutan sebanyak 3 kali, tidak mencapai quorum untuk menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar yang tetap. Pada keesokan harinya, tanggal 3 Juni 1959, Dewan Konstituante mengadakan reses yang akhirnya untuk selamanya. Hal ini disebabkan beberapa fraksi dalam Dewan Konstituante tidak akan menghadiri sidang lagi kecuali untuk pembubaran Dewan Konstituante. Kondisi ini membuat situasi politik menjadi sangat genting. Konflik politik antar partai semakin panas dan melibatkan masyarakat di dalamnya, ditambah munculnya beberapa pemberontakan di daerah yang mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencegah munculnya ekses-ekses politik sebagai akibat ditolaknya usulan pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 oleh Dewan Konstituante, Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD selaku penguasa perang pusat atau Perpu Ahana Sution atas nama pemerintah mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik yang berlaku mulai tanggal 3 Juni 1959 pukul 6 pagi. KSAD dan Ketua Umum PNI Sudiryo menyarankan kepada Presiden Indonesia yaitu Soekarno untuk mengumumkan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dengan suatu dekret presiden. Sekretaris Jenderal PKI pun D.N. Aidit memerintahkan anggota partainya yang duduk di Dewan Konstituante untuk tidak menghadiri kembali sidang Dewan Konstituante ini. Presiden Soekarno memerlukan waktu beberapa hari untuk mengambil langkah yang menentukan masa depan bangsa Indonesia dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Pada tanggal 3 Juli 1959, Presiden Soekarno memanggil Ketua DPR yaitu M.R. Sartono, Perdana Menteri Insinyur Juanda, para menteri, pimpinan TNI, dan anggota Dewan Nasional yaitu Ruslan Abdul Ghani dan Muhammad Yamin, serta Ketua Mahkamah Agung yaitu Heru Wirjono Porjodikoro untuk mendiskusikan langkah yang harus diambil. Setelah melalui serangkaian pembicaraan yang panjang, mereka bersepakat mengambil keputusan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pertemuan tersebut juga menyepakati untuk mengambil langkah untuk melakukannya melalui dekret presiden. Pada hari Minggu, 5 Juli 1959, pukul 17.00, dalam suatu upacara resmi yang berlangsung selama 15 menit di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengumumkan dekret yang memuat 3 hal pokok yaitu 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara atau UUDS. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Dekret juga mendapat sambutan baik dari masyarakat yang hampir selama 10 tahun merasakan ketidakstabilan kehidupan sosial politik. Mereka berharap dengan dekret akan tercipta suatu kestabilan politik. Dekret pun dibenarkan dan diperkuat oleh Mahkamah Agung. Dekret juga didukung oleh TNI dan 2 partai besar, PNI dan PKI, serta Mahkamah Agung. Bahkan KSAD, salah satu konseptor dekret, mengeluarkan pemerintah harian kepada seluruh jajaran TNI AD
untuk melaksanakan dan mengamankan dekret presiden. Dukungan lain kemudian datang dari DPR dalam sidangnya pada tanggal 22 Juli 1959 dipimpin langsung oleh Ketua DPR. Secara aklamasi menetapkan bersedia bekerja terus di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui dekret presiden, konsep pemberlakuannya melalui konsep demokrasi terpimpin yang dirumuskan oleh Presiden Soekarno melalui konsep 1957 direalisasikan pemberlakuan melalui Start Not Rage, hukum negara dalam keadaan bahaya perang. Langkah politik ini terpaksa diambil karena keadaan tata negara dalam keadaan krisis yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan juga mengancam keutuhan NKRI. Sehari sesudah dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, Perdana Menteri Juanda mengembalikan mandat kepada Soekarno dan Kabinet Karya pun dibubarkan. Kemudian pada tanggal 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet baru yang disebut Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini Soekarno bertindak selaku Perdana Menteri dan Juanda menjadi Menteri pertama dengan 2 orang wakil yaitu Dr. Leimena dan Dr. Subandrio. Keanggotaan kabinet terdiri dari 9 menteri dan 24 menteri muda. Kabinet tidak melibatkan para ketua partai besar sehingga kabinet bisa dikatakan sebagai kabinet non-partai. Namun kabinet ini mengikut sertakan para kepala staf angkatan, kepala polisi dan jaksa agung sebagai menteri negara ex officio. Program kabinet yang dicanangkan meliputi penyelenggaraan keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat, dan melengkapi sandang pangan rakyat. Pembentukan kabinet kemudian diikuti pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS yang langsung diketuai oleh Presiden Soekarno dengan Ruslan Abdul Ghani sebagai wakil ketuanya. DPAS bertugas menjawab pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959 tertanggal 22 Juli 1959. Anggota DPA dilantik pada tanggal 15 Agustus 1959 dengan komposisi berjumlah 45 orang, 12 orang wakil golongan politik, 8 orang wakil atau utusan daerah, 24 orang wakil golongan karya atau fungsional, dan 1 orang wakil ketua. Pada tanggal 17 Agustus 1959, dalam pidato peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Soekarno menafsirkan pengertian demokrasi terpimpin. Dalam pidato tersebut, Presiden Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi, anti-imperialisme, kapitalisme, anti-demokrasi liberal, dan perubahan secara total. Pidato tersebut diberi judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. DPA dalam sidang bulan November 1959 mengusulkan kepada pemerintah agar amanat Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 dijadikan garis-garis besar haluan negara. Presiden Soekarno kemudian menerima usulan pidatonya sebagai garis-garis besar haluan negara dengan nama Manifesto Politik Republik Indonesia, disingkat menjadi Manipol. Lembaga berikutnya yang dibentuk oleh Presiden Soekarno melalui penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959 tanggal 31 Desember adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dengan Khairul Saleh, tokoh Murba, sebagai ketuanya dan dibantu beberapa orang wakil. Anggota MPRS pemilihannya dilakukan melalui penunjukan dan pengangkatan oleh Presiden, tidak melalui pemilihan umum serta dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka yang diangkat harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu 1. Setuju kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada perjuangan Republik Indonesia dan setuju dengan manifesto politik. MPRS dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan
apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, hasil pemilihan umum 1955 tetap menjalankan tugasnya dengan landasan Undang-Undang Dasar 1945 dengan syarat menyetujui segala perombakan yang diajukan pemerintah sampai dibentuknya DPR baru berdasarkan penetapan Presiden nomor 1 tahun 1959. Pada awalnya, tampak anggota DPR lama seperti akan mengikuti apa saja yang akan menjadi kebijakan Presiden Soekarno. Hal ini terlihat ketika DPR secara aklamasi dalam sidang 22 Juli 1959 menyetujui dekret Presiden 5 Juli 1959. Akan tetapi, benih konflik sebenarnya sudah mulai muncul antara Ketua DPR dan Presiden. Sartono selaku Ketua DPR menyarankan kepada Presiden Soekarno agar meminta mandat kepada DPR untuk melakukan perombakan struktur kenegaraan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk melaksanakan program kabinet. Bahkan Sartono meyakinkan Presiden bahwa mandat itu pasti akan diberikan. Namun Presiden Soekarno menolak. Ia hanya akan datang ke DPR untuk menjelaskan perubahan konstitusi dan lain-lain, bukan untuk meminta mandat. Hal ini berarti Presiden tidak mau terikat dengan DPR. Konflik terbuka antara DPR dan Presiden akhirnya terjadi ketika DPR menolak rencana anggaran belanja negara tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Penolakan tersebut membawa dampak pembubaran DPR oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Maret 1960. Ia kemudian mendirikan DPR Gotong Royong atau DPR GR. Pada anggota DPR GR Presiden tidak berdasarkan perimbangan kekuatan partai politik, namun lebih berdasarkan perimbangan 5 golongan, yaitu nasionalis, Islam, komunis, Kristen Katolik, dan golongan fungsional. Sehingga dalam DPR GR terdiri atas 2 kelompok besar, yaitu wakil-wakil partai dan golongan fungsional atau karya, dengan perbandingan 130 wakil partai dan 153 wakil golongan fungsional. Pelantikan anggota DPRG dilaksanakan pada 25 Juni 1960 dengan tugas pokok melaksanakan manipul, merealisasikan amanat penderitaan rakyat, dan melaksanakan demokrasi terpimpin. Kedudukan DPRG adalah pembantu presiden atau mandataris MPRS dan memberikan sumbangan tenaga kepada presiden untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh MPRS. Pembubaran DPR hasil pemilu pada awalnya memunculkan reaksi dari berbagai pihak, antara lain dari pimpinan NU dan PNI. Tokoh NU yang pada awalnya keberatan atas pembubaran DPR hasil pemilu 1955 dan mengancam akan menarik pencalonan anggotanya dari DPR GR. Akan tetapi, sikap ini berubah setelah jatah kursi-kursi NU dari DPR GR ditambah. Namun, Kiai Haji Wahab Casbullah, Rais Aam NU, menyatakan bahwa NU tidak bisa duduk bersama PKI dalam suatu kabinet, dan NU sesungguhnya menolak kabinet Nasakom dan menolak kerjasama dengan PKI. Tokoh dari kalangan PNI yang menolak kebijakan Presiden Soekarno datang dari 2 orang sahabat Soekarno, yaitu M.R. Sartono dan M.R. Ishak Djokrodisujo. Sartono merasa prihatin terhadap perkembangan yang ada, dan Ishak menyatakan bahwa anggota PNI yang dapat duduk dalam DPR GR bukanlah wakil PNI. Hubungan mereka dengan PNI sudah tidak ada lagi, sebab mereka yang duduk pada DPR GR adalah hasil penunjukan. Sikap tokoh partai memang bervariasi. Mereka yang menolak pembubaran DPR GR menggabungkan diri dalam suatu kelompok yang menamakan dirinya Liga Demokrasi. Tokoh yang terlibat dalam Liga Demokrasi ini meliputi tokoh Partai NU, Nasyumi, Partai Katolik, Parkindo, IPKI, dan PSII, dan beberapa panglima daerah yang memberikan dukungan. Kelompok ini mengusulkan untuk penangguhan pembentukan DPR GR, namun Liga Demokrasi ini kemudian dibubarkan oleh Soekarno. Tindakan Presiden Soekarno lainnya dalam menegakkan demokrasi terpimpin adalah membentuk lembaga negara baru yang disebut Front Nasional.
Lembaga ini dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Dalam penetapan ini disebutkan bahwa Front Nasional adalah suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Front Nasional langsung diketuai oleh Presiden Soekarno. Untuk langkah Presiden Soekarno lainnya adalah melakukan regrouping kabinet berdasarkan ketetapan Presiden nomor 94 tahun 1962 tentang pengintegrasian lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan eksekutif, MPRS, DPR-GR, DPA, Mahkamah Agung, dan Dewan Perancang Nasional dipimpin langsung oleh Presiden. Pengintegrasian lembaga-lembaga tersebut dengan eksekutif membuat pimpinan lembaga tersebut diangkat menjadi menteri dan ikut serta dalam sidang-sidang kabinet tertentu, dan juga ikut merumuskan dan mengamankan kebijakan pemerintah pada lembaganya masing-masing. Selain itu, Presiden juga membentuk suatu lembaga baru yang bernama Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau MPPR. Berdasarkan penetapan Presiden nomor 4 tahun 1962, MPPR merupakan Badan Pembantu Pemimpin Besar Revolusi atau PBR dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Keanggotaan MPPR meliputi sejumlah menteri yang mewakili, yaitu MPRS, DPR-GR, departemen-departemen, angkatan, dan para pemimpin partai politik Nasakom. Penilai terhadap pelaksanaan demokrasi terpimpin yang dilaksanakan oleh Presiden Soekarno pertama kali muncul dari Muhammad Hatta melalui tulisannya dalam majalah Islam Panji Masyarakat pada tahun 1960 yang berjudul Demokrasi Kita. Hatta mengungkapkan kritiknya kepada tindakan-tindakan Presiden, tugas-tugas DPR sampai pada pengamatan adanya krisis demokrasi, yaitu sebagai demokrasi yang tidak kenal batas kemerdekaan, lupa syarat-syarat hidupnya, dan menjadi anarki lambat laun akan digantikan oleh diktator. Antara tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI Angkatan Darat dan PKI di sampingnya. TNI yang sejak Kabinet Juanda diberlakukan SOB, kemudian pemberontakan PRRI dan Persemesta pada tahun 1958, mulai memainkan peranan penting dalam bidang politik. Dihidupkannya Undang-Undang Dasar 1945 merupakan usulan dari TNI dan didukung penuh dalam pelaksanaannya. Menguatnya pengaruh TNI Angkatan Darat membuat Presiden Soekarno berusaha menekan pengaruh TNI Angkatan Darat, terutama Nasution, dengan dua taktik, yaitu Soekarno berusaha mendapat dukungan-dukungan partai politik yang terpusat di Jawa, terutama PKI, dan merangkul angkatan-angkatan bersenjata lainnya, terutama Angkatan Udara. Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun pada tahun 1948. PKI kemudian muncul menjadi kekuatan baru pada pemilihan umum 1955 dengan menerima penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959. Partai ini mendapat tempat dalam konstelasi politik baru. Kemudian, dengan menyokong gagasan Nasakom dari Presiden Soekarno, PKI dapat memperkuat kedudukannya. Sejak saat itu, PKI berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh Soekarno untuk menekan pengaruh TNI Angkatan Darat. PKI berusaha untuk mendapatkan citra yang positif di depan Presiden Soekarno. PKI menerapkan strategi menempel pada Presiden Soekarno. Secara sistematis, PKI berusaha memperoleh citra sebagai Pancasilais dan pendukung kebijakan Presiden Soekarno yang menguntungkannya. Hal ini seperti apa yang diungkapkan DN Aidit bahwa melaksanakan manipul secara konsekuen adalah sama halnya dengan melaksanakan program PKI. Hanya kaum manipolis munafik dan kaum reaksionerlah yang berusaha menghambat dan menyambut manipul. Apa yang diungkapkan Aidit ini merupakan suatu upaya untuk memperoleh citra sebagai pendukung Soekarno. PKI mampu memanfaatkan ajaran Nasakom yang diciptakan Soekarno sebaik-baiknya. Karena lewat Nasakom inilah PKI mendapat tempat yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Kedudukan PKI semakin kuat dan respektabilitasnya sebagai kekuatan politik sangat meningkat.
Bahkan ketika Presiden Soekarno akan membubarkan partai melalui penetapan presiden, konsep awal yang disebutkan bahwa partai yang akan dibubarkan adalah partai yang memberontak. Namun dalam keputusan final, Presiden Soekarno meminta ditambahkan kata sedang di depan kata memberontak, sehingga rumusannya berbunyi sedang memberontak karena para pemimpinnya turut dalam pemberontakan. Sesuai dengan rumusan itu, maka partai yang calon kuat untuk dibubarkan hanya Masyumi dan PSI. Sebaliknya, PKI yang pernah memberontak pada tahun 1948 terhindar dari pembubaran. PKI pun melakukan berbagai upaya untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Berbagai slogan disampaikan oleh pemimpin PKI yaitu DNID. Siapa setuju Nasakom harus setuju Pancasila. Berbagai pidato Soekarno dikutip disesuaikan sedemikian rupa sehingga seolah-olah sejalan dengan gagasan dan cita-cita PKI. PKI terus meningkatkan kegiatannya dengan berbagai isu yang memberi citra kepada PKI sebagai partai paling manipolis dan pendukung Presiden Soekarno yang paling setia. Ketika Presiden Soekarno gagal membentuk Kabinet Gotong Royong atau Nasakom pada tahun 1960 karena mendapat tantangan dari kalangan Islam dan TNI Angkatan Darat, PKI mendapat kompensasi tersendiri dengan memperoleh kedudukan dalam MPRS, DPRGR, DPA, dan pengurus besar Front Nasional serta dalam Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau MPPR. Kondisi ini mendorong pimpinan TNI Angkatan Darat berusaha untuk mengimbanginya dengan mengajukan calon-calon lain, sehingga menjadi pengontrol terhadap PKI dalam komposisinya. Upaya ini tidak mencapai hasil yang optimal karena Presiden Soekarno tetap memberikan porsi dan posisi kepada anggota PKI. Ketika TNI Angkatan Darat menyisalir adanya upaya dari PKI melakukan tindakan pengacauan di Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, pimpinan TNI Angkatan Darat mengambil tindakan berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya, mengambil tindakan terhadap PKI dengan melarang terbitnya Harian Rakyat dan dikeluarkan perintah penangkapan Aidit dan kawan-kawan. Namun, mereka berhasil lolos. Kegiatan-kegiatan PKI di daerah juga dibukukan, namun tindakan TNI Angkatan Darat ini tidak disetujui oleh Presiden Soekarno dan memerintahkan segala keputusan dicabut kembali. Presiden Soekarno melarang Perperda mengambil tindakan politis terhadap PKI. Pada akhir tahun 1964, PKI disebutkan dengan berita ditemukannya dokumen rahasia milik PKI tentang resume program kerja PKI dewasa ini. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa PKI akan melancarkan perebutan kekuasaan. Namun, pimpinan PKI yaitu DNID menyangkal dengan berbagai cara dan menyebutnya sebagai dokumen palsu. Peristiwa ini menjadi isu politik besar pada tahun 1964. Namun hal ini diselesaikan Presiden Soekarno dengan mengumpulkan para pemimpin partai dan membuat kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan di antara unsur-unsur di dalam negeri diselesaikan serta musyawarah karena sedang menjalankan proyek Nekolim konfrontasi dengan Malaysia. Kesepakatan tokoh-tokoh partai politik ini dikenal sebagai Deklarasi Bogor. Namun PKI melakukan tindakan sebaliknya dengan melakukan sifat ofensif dengan melakukan serangan politik terhadap Partai Muba dengan tuduhan telah memecah belah Persatuan Nasakom dan akan mengadakan kudeta serta akan membunuh ajaran dan pribadi Presiden Soekarno. Upaya-upaya PKI ini membawa hasil dengan ditangkapnya tokoh-tokoh Murba, diantaranya Sukarni dan Partai Murba dibekukan oleh Presiden Soekarno. Merasa kedudukannya yang semakin kuat, PKI berusaha untuk memperoleh kedudukan dalam kabinet. Berbagai upaya dilakukan PKI mulai dari aksi coret-coret, pidato, dan petisi-petisi yang menyerukan pembentukan kabinet Nasakom. Mereka juga menuntut penggantian pembantu-pembantu presiden yang tidak mampu merealisasikan program pemerintah serta mendesak supaya segera dibentuk kabinet gotong royong yang berporoskan Nasakom. Terhadap TNI Angkatan Darat pun, PKI melakukan berbagai upaya dalam rangka mematahkan pembinaan teritorial yang sudah dilakukan oleh TNI Angkatan Darat serta peristiwa Bandar Batsi di Sumatera Utara, peristiwa Jengkol. Upaya merongrong ini dilakukan melalui radio, pers, dan poster yang mengabarkan setan desa yang harus dibunuh dan dibasmi. Tujuan politik PKI di sini adalah menguasai desa dan mengepung kota. Kita masuk materi yang pertama yaitu masalah Irian Barat pada pasal di Piagam Penyerahan Kedaulatan.
Salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah Kabinet RI adalah masalah Irian Barat. Wilayah ini telah menjadi bagian RI yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Akan tetapi dalam perundingan KMB tahun 1950, masalah penyerahan Irian Barat ditangguhkan 1 tahun dan berhasil dicapai dalam suatu kompromi pasal di Piagam Penyerahan Kedaulatan yang berbunyi, mengingat kebulatan hati pihak-pihak yang bersangkutan hendak mempertahankan asal supaya perselisihan yang mungkin ternyata kelak akan timbul diselesaikan dengan jalan patut dan rukun, maka status quo Irian tetap berlaku seraya ditentukan bahwa dalam waktu 1 tahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan Republik Indonesia Serikat, masalah kedaulatan Irian akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland. Upaya yang dilakukan sesuai dengan Piagam Penyerahan Kedaulatan adalah melalui konferensi uni yang dilakukan secara bergilir di Jakarta dan di Belanda. Namun, upaya penyelesaian secara bilateral ini telah mengalami kegagalan dan pemerintah kita mengajukan permasalahan ini ke sidang Majelis Umum PBB. Namun, upaya-upaya diplomasi yang dilakukan di forum PBB terus mengalami kegagalan. Indonesia pun kemudian mengambil jalan diplomasi aktif dan efektif yang puncaknya dilakukannya konferensi Asia Afrika. Langkah ini cukup efektif dalam menggalang kekuatan dalam menyongkong perjuangan diplomasi Indonesia di tingkat internasional yang memaksa Belanda melunakkan sikapnya dan mau berunding bilateral untuk menyelesaikan permasalahan Irian. Karena jalan damai yang telah ditempuh selama 1 dasawarsa tidak berhasil mengembalikan Irian Barat, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain. Upaya ini telah dilakukan Indonesia sejak 1957. Jalan lain yang dilakukan adalah melancarkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat, dimulai pengambilalihan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh kaum buruh untuk mencegah anarki. KSAD Nasutions mengambil alih semua perusahaan milik Belanda dan menyerahkannya kepada pemerintah. Hubungan Indonesia semakin memuncak ketegangan pada 17 Agustus 1960 ketika Indonesia akhirnya memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah kerajaan Belanda. Oke, kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu pidato Presiden Soekarno pada tanggal 30 September 1960. Presiden Soekarno dalam pidatonya tanggal 30 September 1960 di depan sidang Majelis Umum PBB menegaskan kembali sikapnya tentang upaya pengembalikan Irian Barat ke pangkuan RI. Dalam pidatonya yang berjudul Membangun Dunia Kembali, Soekarno menegaskan bahwa kami telah berusaha untuk menyelesaikan masalah Irian Barat. Kami telah berusaha dengan sungguh-sungguh dan penuh kesabaran dan penuh toleransi dan penuh harapan. Kami telah berusaha untuk mengadakan perundingan-perundingan bilateral, harapan lenyap, kesabaran hilang, bahkan toleransi pun mencapai batasnya. Semuanya itu kini telah habis dan Belanda tidak memberikan alternatif lainnya kecuali memperkeras sikap kami. Selanjutnya, isi dari Trikora atau Trikomando Rakyat. Yang pertama yaitu gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Dan yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Dan materi yang keempat yaitu Perjanjian New York. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda di New York. Hal ini dikenal sebagai Perjanjian New York. Hal pokok dari isi perjanjian itu adalah penyerahan pemerintah di Irian dari pihak Belanda ke PBB. Untuk kepentingan ini kemudian dibentuklah UNTEA yang kemudian akan menyerahkan Irian Barat ke pemerintah Indonesia sebelum tanggal 1 Mei 1963 berdasarkan Perjanjian New York. Pemerintah Indonesia punya kewajiban untuk menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat. PPRA di Irian Barat sebelum akhir 1969 dengan ketentuan kedua belah pihak harus menerima apapun hasil dari PPRA tersebut.
Tindak lanjut berikutnya adalah pemulihan hubungan Indonesia-Belanda yang dilakukan pada tahun 1963, membuka kembali kedutaan Belanda di Jakarta dan kedutaan Indonesia di Den Haag. Sesuai dengan perjanjian New York pada tanggal 1 Mei 1963, secara resmi dilakukan penyerahan kekuasaan pemerintah Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintah Republik Indonesia di Kota Baru, Hollandia Jayapura. Kembali Irian ke pangkuan RI, berakhirlah perjuangan memperebutkan Irian Barat. Sebagai tindak lanjut dari perjanjian New York, pemerintah Indonesia melaksanakan tugas untuk melaksanakan PEPERA. Pemerintah Indonesia menjalankan dalam 3 tahap. 3 tahapan ini sukses dijalankan oleh pemerintah Indonesia, dan hasil dari PEPERA kemudian dibawa oleh Duta Besar Ortiz Sanz ke New York untuk dilaporkan ke Sidang Umum Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB ke-24 menerima hasil PEPERA yang telah dilakukan Indonesia karena sudah sesuai dengan isi perjanjian New York. Konfrontasi terhadap Malaysia. Masalah awal yaitu munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Rencana pembentukan Federasi Malaysia ini mendapat tentangan dari 2 negara, yaitu Filipina dan Indonesia. Filipina menentang karena mereka memiliki keinginan atas wilayah Sabah yang ada di Kalimantan Utara, karena mereka menganggap bahwa wilayah Sabah itu masih memiliki Sultan Sulu. Sedangkan pemerintah Indonesia pada saat itu menentang karena menurut Presiden Soekarno, pembentukan Federasi Malaysia ini merupakan bagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaan di Asia Tenggara. Pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menentang keras berdirinya negara Federasi Malaysia. Untuk meredakan ketegangan yang terjadi di antara 3 negara, diadakanlah konferensi Mapilindo, Malaysia, Filipina, dan Indonesia yang diadakan di Filipina pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963. Hasil-hasil pertemuan puncak itu memberikan kesan bahwa ketiga kepala pemerintahan berusaha mengadakan penyelesaian secara damai dan sebaik-baiknya mengenai rencana pembentukan Federasi Malaysia yang menjadi sumber sengketa. Konferensi Mapilindo menghasilkan 3 dokumen penting, yaitu Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunike Bersama. Inti pokoknya dari 3 dokumen penting ini adalah Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia jika rakyat Kalimantan Utara menyetujui hal itu. Mengenai pembentukan Federasi Malaysia, ketiga kepala pemerintahan setuju untuk meminta Sekjen PBB untuk melakukan pendekatan terhadap persoalan ini, sehingga dapat diketahui keinginan rakyat di daerah yang akan dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia. Menindaklanjuti permohonan ketiga pimpinan tersebut, Sekjen PBB membentuk tim penyelidik yang dipimpin oleh Lawrence Michael. Tim tersebut memulai tugasnya di Malaysia pada tanggal 14 September 1963. Namun sayang, sebelum misi ini diselesaikan dan dilaporkan hasil kerjanya, Federasi Malaysia terlebih dahulu diproklamasikan pada tanggal 16 September 1963. Pemerintah Republik Indonesia menganggap proklamasi tersebut sebagai pelecehan atas martabat PBB dan pelanggaran Komunike Bersama Manila, yang secara jelas menyatakan bahwa penyelidikan kehendak rakyat Sabah dan Sarawak harus terlebih dahulu dilaksanakan sebelum Federasi Malaysia diproklamasikan. Presiden Soekarno tidak dapat menerima tindakan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman karena menganggap referendum tidak dijalankan secara semestinya.
Pada akhirnya, aksi-aksi demonstrasi menentang terjadi di Jakarta yang dibalas pula dengan aksi-aksi demonstrasi besar terhadap kedutaan RI di Kuala Lumpur. Sehingga pada tanggal 17 September 1963, hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia diputuskan. Pada 21 September 1963, pemerintah Republik Indonesia sepakat untuk memutuskan hubungan ekonomi dengan Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Pemerintah RI menyatakan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Kalimantan Utara dalam melakukan neokolonialisme Inggris. Konflik di Asia Tenggara ini menarik perhatian beberapa negara luar dan menghendaki penyelesaian pertikaian secara damai. Pemerintah luar, Amerika Serikat, Jepang, dan Thailand berusaha melakukan mediasi, menyelesaikan masalah ini. Namun masalah pokok yang menyebabkan sengketa ini tidak dapat terpecahkan karena Perdana Menteri Federasi Malaysia tidak menghadiri forum tersebut. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan melakukan pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Bangkok. Namun, pertemuan Bangkok yang dilakukan sampai 2 kali tidak menghasilkan keputusan yang positif, sehingga diplomasi mengalami kemacetan. Namun, di tengah kemacetan diplomasi itu, pada 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengucapkan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora di hadapan apel besar sukarelawan yang berbunyi, kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri, perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantuan perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Manila, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Presiden Soekarno kemudian membentuk Komando Siaga dengan Marsikal Madya Umardani sebagai panglimanya. Walaupun pemerintah Indonesia memutuskan melakukan konfrontasi secara total, namun upaya penyelesaian diplomasi terus dilakukan. Kemudian Presiden Republik Indonesia atau Insinyur Soekarno menghadiri pertemuan puncak di Tokyo pada tanggal 20 Juni 1964. Di tengah berlangsungnya konfrontasi Indonesia-Malaysia, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia mengambil sikap menolak pencalonan tersebut. Sikap Indonesia ini langsung disampaikan oleh Presiden Soekarno pada pidatonya tanggal 31 Desember 1964. Presiden Soekarno menegaskan bahwa, oleh karenanya, jikalau PBB sekarang, PBB yang belum diubah, yang tidak lagi mencerminkan keadaan sekarang, jikalau PBB menerima Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan kita Indonesia akan keluar. Kita akan meninggalkan PBB sekarang. Dari pidato tersebut terlihat bahwa keluarnya Indonesia dari PBB adalah karena masuknya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ketika tanggal 7 Januari 1965, Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yang akhirnya menyebabkan Presiden Soekarno dengan spontan menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Walaupun demikian, sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia terkait sengketa Indonesia-Malaysia dan perombakan PBB tetap tidak tercapai. Karena dengan keluarnya Indonesia dari PBB, Indonesia kehilangan satu forum yang dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian persengketaan dengan Malaysia secara damai. Oke, kita masuk ke materi kelompok B, yaitu perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Upaya perbaikan kondisi ekonomi. Sejak diberlakukannya kembali UUD 1945, dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin sebagai awal berlakunya heraldering ekonomi, di mana
mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Dengan demikian, peranan pemerintah dalam kebijakan dan kehidupan ekonomi nasional semakin menonjol. Pengaturan ekonomi berjalan dengan sistem komando. Sikap dan kemandirian ekonomi menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi. Masalah kepemilikan aset nasional oleh negara dan fungsi-fungsi politiknya ditempatkan sebagai masalah strategis nasional. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Depernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai pola pembangunan nasional semesta berencana, dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Perencanaan ini meliputi perencanaan segala segi pembangunan jasmaniah, rohaniah, teknik, mental, etis, dan spiritual berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai yang tersimpul dalam alam adil dan makmur. Pola pembangunan semesta dan berencana terdiri atas blueprint tripola yang meliputi pola proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan pola pembiayaan pembangunan. Pola proyek pembangunan nasional semesta berencana tahap pertama dibuat untuk tahun 1961 sampai 1969. Proyek ini disingkat dengan Penas BD. Penas BD ini kemudian disetujui oleh MPRS melalui TAP MPRS. Untuk mencapai tujuan itu, uang kertas pecahan 500 dan 1000 rupiah yang ada dalam peredaran pada saat berlakunya peraturan itu diturunkan nilainya menjadi 50 dan 100 rupiah. Kebijakan ini diikuti dengan kebijakan pembekuan sebagian simpanan pada bank-bank yang nilainya di atas 25.000 rupiah dengan tujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan keuangan kemudian diakhiri dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 yang isi pokoknya adalah ketentuan bahwa bagian uang lembaran 1.000 dan 500 rupiah yang masih berlaku harus ditukar dengan uang kertas bank baru yang bernilai 100 dan 50 rupiah sebelum tanggal 1 Januari 1960. Setelah keamanan nasional berhasil dipulihkan, kasus di Jawa Barat dan pembebasan Irian Barat, pemerintah mulai memikirkan penderitaan rakyatnya dengan melakukan rehabilitasi ekonomi. Strategi ekonomi terpimpin dalam Dekon terdiri dari beberapa tahap. Tahapan pertama yaitu harus menciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasional demokratis yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme. Tahapan ini merupakan persiapan menuju tahapan kedua, yaitu tahap ekonomi sosialis. Beberapa peraturannya merupakan upaya mewujudkan stabilitas ekonomi nasional dengan menarik modal luar negeri serta merasionalkan ongkos produksi dan menghentikan subsidi. Peraturan pelaksanaan Dekon tidak terlepas dari campur tangan politik yang memberi tafsir sendiri terhadap Dekon. PKI termasuk partai yang menolak melaksanakan Dekon, padahal ID terlibat di dalam penyusunannya selama yang melaksanakannya bukan orang PKI. 14 peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan dihantam habis-habisan oleh PKI. Juanda dituduh PKI telah menyerah kepada kaum imperialis. Presiden Soekarno akhirnya menunda melaksanakan peraturan pemerintahan tersebut pada bulan September tahun 1963 dengan alasan berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia. Kondisi ekonomi semakin memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Salah satu penyebab membengkaknya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar yang lebih bersifat politis daripada ekonomi. Misalnya pembangunan Monumen Nasional atau Monas, Pertokoan
Kepulauan Sarinah, dan kompleks olahraga Senayan yang dipersiapkan untuk Asian Games 4 dan Games of the New Emerging Force atau disebut GANEVO. Kondisi perekonomian yang sangat merosot mendorong pemerintah berusaha mendapatkan devisa kredit atau kredit impor jangka panjang yang harus dibayar kembali setelah 1 atau 2 tahun. Menteri Bank Sentral Yusuf Muda dalam memanfaatkan devisa kredit ini sebagai deferred payment khusus untuk menghimpun dan menggunakan dana revolusi dengan cara melakukan pungutan terhadap perusahaan atau perseorangan yang memperoleh fasilitas kredit antara 250 juta rupiah sampai 1 miliar rupiah. Perusahaan atau perseorangan itu harus membayar dengan valuta asing dalam jumlah yang sudah ditetapkan. Walaupun cadangan devisa menipis, Presiden Soekarno tetap pada pendiriannya untuk menghimpun dana revolusi. Karena dana ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat prestis politik atau mercusuar dengan mengorbankan ekonomi dalam negeri. Dampak dari kebijakan tersebut, ekonomi semakin semrawut dan kenaikan barang mencapai 200 sampai 300% pada tahun 1965. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp1.000 uang lama diganti dengan Rp1 uang baru. Tindakan penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar yang mengakibatkan reaksi penolakan masyarakat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan aksi Tri Tuntutan Rakyat atau yang biasa kita sebut sebagai Trituran. Kesimpulan dari demokrasi terpimpin, jadi demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara yaitu presiden. Pada tanggal 5 Juli 1959, parlemen dibubarkan dan Presiden Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden. Era demokrasi terpimpin yaitu kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen, kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik, dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah. Peta kekuatan politik nasional era demokrasi terpimpin mengalami pasang surut. Antara tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik terpusat di tangan Presiden Soekarno yang memegang seluruh kekuasaan negara. Presiden Soekarno didampingi Angkatan Darat dan PKI di sampingnya. Presiden Soekarno selalu mengungkapkan bahwa revolusi Indonesia memiliki 5 gagasan penting yang terangkum dalam manifesto politik, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Dasar, yang kedua ada Sosialisme Indonesia, yang ketiga ada Demokrasi Terpimpin, yang keempat ada Ekonomi Terpimpin, yang kelima ada Kepribadian Indonesia. Sejak tahun 1961, manifesto politik menjadi salah satu ilmu yang harus dipelajari dalam dunia pendidikan. Beberapa surat kabar yang pro-masyumi dan PSI menolak ide tersebut sehingga dilarang terbit oleh pemerintah. Kesimpulan pada materi pembebasan Irian Barat yaitu upaya penyelesaian Irian Barat dimulai sejak tahun 1950. Pada awalnya menempuh langkah diplomasi bilateral dan internasional namun selalu mengalami kegagalan. Mengingat upaya diplomasi selalu mengalami kegagalan, maka pemerintah Republik Indonesia menempuh cara konfrontasi, baik konfrontasi ekonomi, politik, maupun operasi militer konflik antara Indonesia Belanda. Mengenai masalah Irian Barat mencapai titik temu dengan ditandatanganinya Perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962. Akhir dari konflik pembebasan Irian Barat adalah diselenggarakannya PEPERA tahun 1969 menghasilkan keputusan bahwa rakyat Irian Barat bergabung dengan NKRI. Kesimpulannya adalah konfrontasi Indonesia-Malaysia atau yang lebih dikenal sebagai konfrontasi saja adalah sebuah perang mengenai masa depan Malaya, Brunei, Sabah, dan Sarawak. Karena Malaysia ingin
karena Malaysia ingin menggabungkan Sabah dan Sarawak, tetapi Indonesia tidak mau. Tidak mau, karena Malaysia hanya negara boneka Inggris yang hanya akan mengancam kemerdekaan Indonesia. Sedangkan Filipina juga tidak setuju karena wilayah Sabah ada sejarahnya dengan Filipina. Konfrontasi Malaysia-Indonesia terjadi karena pembentukan Federasi Malaysia oleh Menteri Malaysia, Tengku Abdul Rahman. Rencana ini ditentang oleh Filipina dan Indonesia karena memiliki keinginan atas wilayah Sabah, Kalimantan. Kesimpulannya, pada dasarnya tujuan pemerintah Indonesia menjalankan prinsip ekonomi terpimpin ialah mewujudkan masyarakat sosialis Indonesia. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ekonomi terpimpin berubah menjadi sistem yang bernama sistem lisensi. Dalam sistem ini, orang yang dapat melaksanakan kegiatan perekonomian, terutama impor, hanyalah orang-orang yang mendapatkan lisensi atau izin khusus dari pemerintah. Kesimpulan dari strategi ekonomi terpimpin dalam DECON yaitu DECON dinyatakan sebagai strategi dasar ekonomi terpimpin Indonesia yang menjadi bagian dari strategi umum revolusi Indonesia. Strategi DECON adalah mensukseskan pembangunan sementara berencana 8 tahun yang polanya telah diserahkan oleh Bappenas tanggal 13 Agustus tahun 1960. Pemerintahan Indonesia menyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah berdikari, yaitu berdiri di atas kaki sendiri. Tujuan utama dibentuknya DECON adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Tada! Akhirnya pembahasan kita sudah selesai sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah ngikutin kita dari awal sampai akhir. Dan di sini aku punya quotes bagus nih buat kita semua. Indonesia tak tersusun dari batas peta, tapi gerak dan peran besar kaum muda. Semoga apa yang kami sampaikan pada kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.